Shalom pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Household of Faith. Pada kesempatan kali ini kami berdua ada di Front One Beauty Hotel Taman Anggrek di Jakarta Barat. Dan pada saat ini kami akan membahas satu tema yang saya yakin ini terjadi di semua rumah tangga. Ya, di semua keluarga, mungkin yang baru menikah atau yang sudah mengalami pernikahan yang bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Ya, dan hal ini seringkali persoalannya kecil, tapi kalau dibiarkan ini bahkan bisa menyebabkan sepasang suami istri bisa berpisah gara-gara satu hal ini. Ya, dan satu hal itu sangat berhubungan dengan apa yang ada di dalam diri setiap kita. Apakah itu? Inilah yang disebut dengan gengsi. Setiap orang punya apa yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri, defensive mechanism. Dan gengsi termasuk bagian di dalamnya. Di mana itu suatu upaya di mana kita mempertahankan diri dari satu kondisi di mana kita sendiri pun tidak sanggup untuk mengatasinya. Atau ada rasa malu, atau ada rasa tidak sanggup, atau ada rasa yaitu lebih kepada mempertahankan kebenaran diri sendiri. Ya gengsi itu tadi. Saya teringat ketika saya masih SMP, saya gemar sekali bermain tenis meja. Dan sampai-sampai saya belajar terhisap dalam PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia pada waktu itu. Dan saya ada seorang pelatih yang melatih saya. Dan guru saya bilang begini, wah permainanmu ini gaya bertahan, defensif terus. Dia bilang ini harus dirubah. Karena kalau kamu bermain pingpong itu defensif dan kamu tidak merubah ke ofensif menyerang, maka kamu akan mudah terkalahkan. Harus cemas jadinya ya. Karena makanya saya harus belajar tentang apa yang disebut spin, top spin, smash yang baik, yang benar. Untuk supaya saya bisa mengalami kemenangan. Nah ketika seseorang yang gengsi itu orang yang bertahan sebetulnya ya. Tapi sebetulnya itu membuat kekalahan. Itu tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga. Sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama supaya masalah gengsi ini tidak menguasai keluarga kita. Tapi padahal sesungguhnya kita kepingin dengan pasangan kita komunikasinya berjalan lancar. Dipulihkan. Kita ingin ada keterbukaan. Bahkan kalau ada konflik, mana sih rumah tangga yang tidak pernah muncul konflik? Pasti ada. Ya, tapi seringkali kita kepingin berdamai. Tapi karena gengsinya lebih tinggi, lebih gede ya. Gengsi lebih tinggi. Akhirnya tidak pada keinginan hati yang paling kecil dari dalam hati ingin berdamai. Tapi karena gengsi akhirnya kita mempertahankan sikap gengsi kita itu yang notabene adalah saudara kembar dari sebuah kesombongan. Maka akhirnya membuat hubungan atau komunikasi suami istri akan semakin buruk. Dan itu kalau tidak diselesaikan dengan baik dengan menghancurkan rasa gengsi akan menimbulkan apa yang disebut dengan perceraian. Jadi gengsi itu dia tahu dia ada rasa salah juga. Betul, sadar dong. Iya, cuman nah seringkali iblis tuh ambil alih. Dia kasih seperti ini. Kalau kamu yang minta maaf duluan, berarti nanti dia besar kepala. Dia merasa dirinya benar. Betul. Atau selanjutnya kita berpikir, kalau kamu yang minta maaf duluan, lah berarti kamu yang salah dong. Dia yang benar kan. Jadi selalu ada intimidasi-intimidasi yang akhirnya menghalangi kita dari keinginan kita untuk dipulihkan. Benar. Nah seharusnya kalau kita ilustrasikan ya, gengsi itu seperti kunci dan gembok. Nah, rumah tangga kita adalah sesuatu yang di dalamnya ada ruang seperti tamu satu yang indah. Rumah, lalu kemudian ada pagarnya. Dan di pintu pagar tersebut terkunci oleh gembok ini. Padahal di dalam rumah itu banyak fasilitas yang bagus, tempatnya yang nyaman, ya. Tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam rumah itu karena pagarnya terkunci oleh gembok. Sedangkan kuncinya di siapa?
Kuncinya di tangan kita sendiri. Betul. Jadi kalau kita bicara gengsi itu bukan orang lain. Bukan iblis. Sekali lagi yang seringkali disalahkan ngomongnya iblis. Musuh terbesar bukanlah iblis. Musuh terbesar kita adalah ego kita, diri kita sendiri. Ya. Gengsi. Iya. Ya. Jadi ingat ya, gengsi itu di tangan kita sendiri. Dan selama kita pegang itu, kita nggak akan bisa masuk ke dalam rumah. Ya. Menikmati semua fasilitas kebaikan Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Adalah kita harus ngambil tindakan nih. Seringkali yang terjadi apa? Sudah di mulut nih, mau minta maaf. Berat sekali. Nah, kita nih sudah masukkan, tapi untuk benar-benar mengambil tindakan untuk membuka, jangan nggak jadi nggak jadilah. Nah, ntar padahal dia merasa menang, ntar dia besar kepala, kok enak gitu ya. Padahal yang dilakukan sudah di mulut sulit, lakukanlah sekarang, keluarkanlah itu. Sama seperti kemudian kita membuka pintunya. Dan akhirnya apakah yang terjadi? Setelah kita membuka pintu, sama-sama kita bicara, duduk, diselesaikan. Yang terjadi adalah kita sama-sama bergandeng tangan, kita masuk ke dalam rumah, kita menikmati lagi fasilitas. Tapi kalau tidak, apakah yang terjadi? Begitu pintu tetap tertutup, lama-lama rumahnya kotor, nggak ada yang bersihkan. Lama-lama ada hujan bocor nggak tahu. Dan yang terjadi rusak. Betul. Dan setelah kerusakan yang terjadi adalah roboh. Benar. Semua itu dimulai dari mana? Karena kita sudah punya kuncinya, tapi itu gengsi untuk membukanya. Yang terjadi, keluargamu akhirnya hancur dan roboh. Ya, sangat memprihatinkan. Dan itu terjadi begitu banyak. Jujur kalau kita mau evaluasi kenapa pertengkaran, kenapa hubungan suami istri semakin menjauh, kenapa masalahnya yang simpel itu tidak bisa terselesaikan dengan segera. Gengsi lah penyebabnya. Nah, di Alkitab juga menjelaskan bagaimana seorang raja yang bernama Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15, dia ini mendapatkan pesan dari Tuhan lewat Nabi Samuel ketika melawan kerajaan Amalek supaya dibinasakan semuanya. Mulai dari rajanya ditumpas semua, ya sampai hewan-hewannya seperti itu. Nah, tapi Samuel tidak taat. Samuel menyisakan, yaitu bukan Samuel, Saul, sorry. Saul menyisakan siapa? Raja Agag dibiarkan hidup. Kemudian siapa lagi? Hewan-hewan yang tambun-tambun itu dibiarkan hidup. Alasannya itu apa? Alasannya untuk bisa dipakai buat persembahan di rumah Tuhan. Rohani alasannya, tapi tidak di dalam ketaatan sepenuhnya. Dan kemudian pun dia tidak taat ketika ada tekanan dari rakyat, ya, karena ada desakan supaya dia tidak bergerak terhadap lawan. Sebetulnya Nabi Samuel pesan, tunggu saya datang. Kamu nggak boleh berbuat apa-apa, termasuk membuat persembahan mezbah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kemudian dia melakukannya, dan ketika dia melakukannya, dia telah melanggar sebetulnya ketentuan. Nabi Samuel baru datang dan menegur dia. Tapi dia dengan rasa gengsinya supaya dianggap baik oleh rakyat, oleh tentara yang mengikutinya. Dia ngomong sama Samuel seperti ini. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Bayangkan, demi gengsinya, padahal dia sudah salah. Seharusnya dia berkata, aku minta maaf, aku udah salah, aku telah mendahului Tuhan, aku tidak taat dengan keputusanmu. Itu tentu jauh lebih baik, ya, daripada tolong dong, ya, kalau saya bahasa sederhanakan, udah, tapi jangan ngomong gitu dong di depan mereka. Ntar mereka menganggap saya bukan raja dong. Mereka ntar menyepelekan saya, merendahkan saya. Itu apa? Itu adalah gengsi adanya. Kemudian kita melihat dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan juga berkata, boleh kamu marah. Dikatakan biarlah kamu marah. Jadi boleh aja, namanya suami istri. Kadang-kadang kan bisa konflik, salah paham, jengkel, bisa aja. Tuhan memahami kita juga masih manusia yang punya perasaan. Hanya aja dikatakan jangan berbuat dosa.
Dikatakan gimana cara marah tidak berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu, gitu ya. Ada juga yang berkata seperti ini, Bu gimana? Orang saya konfliknya jam 10 malam, sudah nggak ada matahari, gimana Bu? Ya ini bicara tentang supaya maksudnya kita segera menyelesaikan. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, iblis akan ambil kesempatan, akan ambil alih. Jadi apa sih yang harus kita lakukan suami istri? Ayo, hilangkan, hancurkan gengsimu. Betul. Duduk bersama, kemudian kita menyelesaikan. Belajar saling merendahkan diri. Merendahkan diri. Jadi tidak ada orang yang tahu kecuali kita berdua kok. Iya. Ngapain kita harus pertahankan gengsi? Iya. Jadi bicara komunikasikan dulu nih. Ya. Nah kita bicara Pak. Nah kita seringkali ngajarkan ke semuanya ketika kita menyelesaikan masalah harus bergantian bicara. Keep turn talking. Iya, karena gini, justru ketika kita saling nada tinggi, saling bersautan dong. Saya jengkel, nada tinggi. Dia juga semakin nada tinggi, nada tinggi, nada tinggi. Ya. Yang terjadi pecah perang. Ya. Nah, seringkali yang terjadi apa? Orang itu kalau saling waduh mulut itu bukannya mendengarkan, tapi sama seperti orang yang sedang posisi ngokang senjata. Nah. Dia bukan mendengarkan, tapi ancang-ancang untuk melakukan serangan balik tuh. Ya. Dan dalam kondisi gini kita nggak akan bisa memahami apa maksudnya. Betul. Tapi ketika bergantian, dia ngomong nih, seperti ini, oh saya dengerin. Ketika saya dengarkan, saya bisa, oh maksudnya ini. Oh jadi dia nggak punya itu seperti ini. Jadi asumsi yang selama ini, oh saya harus hancurkan. Benar. Nah ketika saya berhenti bicara, gantian suami saya bicara. Ya. Saya ngomong alasan saya, ini saya. Jadi dia paham. Dan gengsi itu berarti belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik. Iya. Alkitab mengajarkan kita, hendaklah kita itu cepat mendengar, tapi lambat untuk berbicara. Iya. Kita hanya punya 2 telinga dan 1 mulut. Maka itu kalau mendengar, dengarkan pasangan kita ketika dia bicara. Ingat ya, gantian bicaranya. Tapi waktu dia bicara, jangan cuma mendengarkan dengan telinga. Dengarkan pula dengan mulut kita. Artinya apa? Jangan kita bicara ketika dia bicara. Dengarkan juga dengan mata kita. Artinya apa? Lihat matanya dia, lihat dia wajahnya ketika dia berbicara. Supaya kita bisa memahami apa yang dibicarakan. Dengar pula dengan apa? Dengan tangan kita. Jangan menyentuh apapun. Jangan pegang gadget Anda. Jangan. Fokus apa yang sudah dibicarakan oleh pasangan kita. Jangan mendengar, bukan cuma mendengar dengan tangan. Tapi juga dengarkan pula dengan kaki kita. Artinya apa? Jangan sambil lalu jalan sana, jalan sini. Lihat itu. Ketika kita melakukan itu, kita sedang menghancurkan rasa gengsi kita. Dengan belajar mendengarkan pasangan kita. Dan saya yakin ketika kita menggunakan dan kita terus berlatih melakukannya, kita pasti cakap untuk mulai menghancurkan perasaan gengsi di dalam diri kita. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita soal gengsi ini dalam segmen yang selanjutnya.